Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan satu buah tas, satu buah tas. Di dalamnya yang pasti ada apa? Ada alat-alat, ada pisaunya, ada goloknya. Ini minta diasah. Ya kita buka aja ya, mau ngapain lagi? Mau kita buka, oke? Bentar kita buka. Bukan ngasah borongan ya, emang dipercayain, dikasih amanah buat ngasah ya, insya Allah kita jalanin. Kita buka. Nah, ini paketnya ada 3 buah pisau sama satu apa ya, dibilang golok juga bukan, dibilang ya anggaplah sejenis golok lah. Oke, ini satu kita buka. Yang mana? Yang ini aja dulu lah, pisau dulu. Pisau, oke, ini pisau keren nih. Gagangnya kaidek, gagangnya mikarta, sarungnya kaidek, warnanya orange. Ini pisaunya, ini kayak buat seset. Ini kaidek, keren ya. Pengen punya kayak gini, pengen ya, sebatas pengen kan nggak apa-apa. Pengen itu istilahnya impian itu kalau jadi kenyataan alhamdulillah, kalau enggak ya alhamdulillah juga. Biarin aja. Paling kebayang-bayang. Oke, kita buka. Ini bahannya baja keluaran sekarang. Saya biasa ngomongin baja keluaran sekarang, bukan baja modern. Biasa ngomong baja keluaran sekarang lah. Tipis, ini tipis banget. Tipis bener. Sebenarnya kalau dipegang udah lumayan tajam, tapi ini ada nama penggunanya, jadi saya tutupin aja. Gak enak sama yang punya, tapi udah izin sih mau divideoin ya, monggo kata dia. Ntar kita lihat bahannya bowler K401i, jadi dia kelasan bowler, kelasan K. Kan mau banyak tuh jenis-jenis K sekarang, banyak banget. Saya sampai nggak apal ya, paling biasa kita K110, K390, K berapa lagi lah, K4 tuh yang banyak, seri K4 pas sekian gitu. Oke, ini satu pisau seset kayak, walaupun secara gagang mungkin megangnya begini kali ya, gagangnya terasa pendek di tangan, tapi itu apalah, mungkin bahannya kayak gitu. Apa dia megang di ujung gini jadi sengaja dipendekin, mungkin bisa jadi. Satu pisau bahan K4 berapa tadi aku lupa. Udah buka, nyontek dulu. K340i, saya nggak tahu bedanya i apa ya. Satu lagi, ini kayunya, coraknya cantik banget, warna-warni, ada warna hijaunya, ini kayak pandan ya. Aku pandan rumput mahal. Ada dural ya, kayunya kayu bur apa saya nggak tahu, tapi ini udah di diet, udah dikasih warnanya ada kehijau-hijauan gitu, ada pinnya juga ya. Kita buka. Ini tahu saya ada namanya juga dah, makanya saya agak umpetin nanti. Enak main punya. Oke, baca bentar nggak fokus. Nah, bahannya A88 Slipner bos. Slipner sih sudah termasuk lama ya, udah bukan baru lagi, udah agak lama dia. Ini keren juga, ini masih karat. K4410 juga harusnya masih karat. Ini keren nih, yang buat kambing-kambing. Kalau yang buat yang berani monggo, kalau saya sih enggak. Saya tetap seperti di video saya bilang masih di angka 20 sentian saya motong. Mau kambing mau sapi tetap 20-an. Yang ketiga kita buka ya, yang ketiga nih ketiba sama pisau seset, walaupun secara gagang dia kecil ya, tapi emang mungkin megangnya begini kali ya, apa begini sengaja lah, nggak tahu lah, kayak gitu lah. Di pin 2, pinnya juga cakep tuh pinnya, pin ada
Nggak tahu ini bahannya apa, kayak tempak, kayaknya sih tempak nih masih, nggak tahu lah, saya nggak tahu bahannya apa, pokoknya pisau seset. Tapi katanya bajanya SLD apa-apa gitu, kita kurang paham. SLD Hitachi kayaknya. Oke, yang ketiga, yang ini anggap aja golok ya. Sarungnya kulit, di sarung kulit gagang dural kombinisasi apa sih, gabung dengan tanduk rusak, ada pinnya juga. Nah, itu kayak ngeliat ini tanduk rusak, ini dural keren juga, modelnya seperti agak-agak Bowie gitu sih seingat saya. Nah, ini bahannya, nah ini nih, ini karat bukan sih, saya kok ngeliat ada titik-titik karat ya pada, nah ini saya ngeliat titik-titik karat ya, tuh kelihatan dikit nggak tuh, ada titik karat. Ini bahannya kita lihat, bahannya Bohler 490 itu bolernya lebih ke arah apa ya, stainlessnya lebih banyak, jadi dia kemungkinan karat lebih kuat, tahan karatnya lebih kuat. Ini agak panjang, kita 30 cm panjangnya, 30 cm lebih kayaknya, tebakanku bisa 31 nih kayaknya cuma sekilas mata ya, sekilas mata saya tuh. Sebentar saya bawa ambil meteran dulu. Bentar, Win. Ini udah saya bawa meteran. Ini sekilas ya, saya terus terang belum ngukur. Tebakan saya 31 cm tebakan. Tapi kalau seandainya salah ya nggak apa-apa, namanya orang nebak. Atau nggak ada, bukan buat diundi, bukan buat judi. Cuma nebak iseng. 31. Nah, biasanya jarang ya orang bikin 31, biasanya 30. Tapi orang nebak nggak apa-apa lah. Yes, bener. Bener. Tuh, bentar, saya majuin dikit, nggak kelihatan ya. Saya majuin dikit. Ini di ujung. Tuh bener tuh, 31 tuh. Aduh, saya. Bentar, nih. Golok mahal nih. Jil, golok mahal. Tuh bener tuh, 31 tuh. Wis, keren juga saya nebak ya. Padahal pas 1 cm. Gaya bener. Ini bikinan Pinang workshop Bapak Istika. Mungkin banyak yang sudah tahu. Ada tahun pembuatannya tahun mana? Oh ini tadi, maaf saya kurang lagi. Saya fokus. Nah ini tahun pembuatannya tahun sekarang 2022. Yang di depannya saya nggak tahu kodenya apa, 17576201, saya nggak tahu kode apa. Saya tahu paling 2022 itu tahunnya. Seperti biasa buatan beliau kalau buat golok sembeli itu biasanya badannya udah ramping banget, jadi harus hati-hati ngasahnya, karena begitu turun sedikit dia pasti kena bahannya. Bunyi enak juga. Oke, ini pisaunya nanti saya asah. Nanti begitu selesai saya asah, saya cerita lagi kira-kira biasanya gimana, tajamnya gimana. Kita tungguin saya ngasah aja, saya males di videoin ngasahnya lama. Jadi kayak orang yang ngasah sama aja lah, semua ngasah gitu, nggak ada bedanya, cuma bedanya satu keras, lebih alot. Paling nyetingnya aja yang agak beda, nanti itu doang ya. Kita asah dulu, nanti saya lanjutin. Oke, ini saya sudah asah barusan pisaunya sama goloknya. Dari nggak ada kesulitan yang saya dapat, dalam artian saya dapat ketajaman yang saya mau. Kadang ada beberapa kali saya ngasah itu nggak sesuai sama keinginan saya, misalnya saya pengen tajamnya kayak gini kok nggak bisa gitu, gagal.
Kadang ada juga yang emang beneran nggak mau tajam-tajam juga ada. Nah, saya maju dikit biar agak terang tuh, terang. Saya pakai lampu biar agak terang. Oke, dari bahan yang tadi ada K490, ada K340i sama slipper A88. Dari tiganya ini yang agak keras dikit, karena dikit ya saya bilang, nggak terlalu jauh-jauh beda. Ternyata A88 karena dia mungkin badannya agak lebih tipis, lebih tebal gitu di matanya. Kalau lain matanya udah ramping. Jadi gini, kalau kita ngasah bukan masalah dia kerasnya. Jadi kadang kalau kita ngasah cuma pas matanya dikit, badannya udah bagus ya nggak terlalu berat, nggak terlalu keras, karena yang dikena ke asah itu cuma dikit, cuma pas matanya doang. Jadi permukaan badan di asah cuma dikit itu kayaknya. Terus sama alat asahnya, kadang alat asah itu pengaruh ke waktunya, ke time, ke waktunya lah, ke waktunya kita ngasah. Saya tadi ngasah cuma pakai 2 batu. Ini ada Sapton 1500 sama Sapton 5000. Finish dropping udah nggak pakai lain, jadi saya cuma pakai 2 batu. Saya mau pakai batu-batu yang lain, enggak lah, terlalu kebanyakan. Jadi saya tadi ngasah cuma 2 batu ya, Sapton 1500 sama Sapton 5000. Finish dropping, hasilnya lumayan. Tadi saya coba di tisu, kena, mana tisunya. Jadi saya coba ya sekarang tadi di tisu. Nah, ini seperti ini. Kena di tisu ya sudah cukup. Nah, ini kita lihat. Jadi nih, ini saya ngasah dikit banget, ini dikit banget ini karena badannya udah ramping. Jadi micro bevel pun harus bisa dibedain, jangan asal micro bevel tapi badannya itu masih tebel, belum ramping ya kita buat micro bevel ya juga nggak efektif kalau buat golok atau pintu sembelih. Jadi itu, nah ini udah tipis banget, tadi udah kena di tisu. Ngiris tisu pun sebenarnya ada tekniknya ya, jadi nggak sekedar gini kena enggak, adalah ada tekniknya sendiri. Jadi harus belajar tekniknya juga. Walaupun tadinya itu dia bisa tisu nih, tapi begitu kita coba kok sama penjualnya bisa, sama kita nggak bisa, ya gitulah, ada tekniknya sendiri gitu. Tapi kalau buat saya, kalau begitu dia udah berasa kena ya sudah cukup lah. Apalagi kalau fungsinya hanya sekedar pisau seset gitu, harusnya sih jangan tajam-tajam juga gitu, karena dia kan kok ketajaman takutnya kulitnya sobek. Kalau ini nih kayak gini nih, aku bilang micro bevel boleh, tapi begitu badannya dia tebel, ini tebel ya badannya. Micro bevel ini bukan micro bevel, ini gede nih, edge-nya tuh gede. Jadi sini harus jelek gitu. Kalau buat pisau sembelih ya jangan kayak gini juga. Jangan mentang-mentang micro bevel ya diambil bagian tajamnya juga jangan. Ini juga udah lumayan tajam, cukuplah buat aduh, apa ya, agak-agak batuk. Yang ini sama, saya ambilnya dikit banget tuh, loh, kalau bisa dilihat dikit banget, karena badannya udah bagus. Kecuali badannya masih jelek, saya bakalan ambil lebih dalam, tapi kemungkinan badannya kena. Aduh, batuk men. Astagfirullahaladzim, nggak boleh mengeluh. Ini kayak ini nih, ada yang bisa ngeliat tuh, tipis banget mata saya ambil. Ini juga tajamnya enak, entah kenapa saya pegangnya enak banget, ini tajam. Jadi kalau dapat badan yang udah kayak gini mah ambil dikit ya, udah cukup lah. Karena dia begitu turun dikit badannya akan kena, dikit ya kita turun, kena badannya habis lah, berantakan. Udah cukup sekian. Insya Allah golok ini bisa dipakai sama yang punya buat membeli hewan kurbannya, menyenangkan hewan kurbannya dan cara yang lebih baik sesuai ajaran agama. Oke, have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.